yang berasal dari Abi Amr, wakilah Abi Amrah, jadi dari Abu Amr, yang juga dikatakan dari Abu Umrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi? Dia katakan bahwa Rasulullah SAW, bahwa dia pernah berkata kepada Rasul, akhirnya Rasul, qultu ya Rasulullah. Jadi qultu ya Rasulullah, katakanlah ya Rasul kepada aku, fil Islam, di dalam Islam, qaulan la as'alu an ahadan ghairak. Satu kalimat, satu kata, sesuatu yang aku tak perlu lagi bertanya kepada orang lain tentang Islam. Cukup saja. Dikejenya cukup cik sendiri. Ada yang cik kato, dengan cik kato itu dia tak perlu bertanya orang lain tentang Islam. Yang tak cik kata kunci juga, kata kunci juga ya. Nah, jadi orang menggunakan dengan keywordnya. Jadi kata kunci cik kan ada dan fatwa cik. Dan itu kalian pakai nanti kalian tukang dakwah dari mana lain. Maka berkata Rasulullah, Rasulullah kul, artinya kan kecil yang tekatkan yang di dalam hati cuma satu cukup. Aman billah, aku beriman kepada Allah. Sumastaqim, istiqomah. Gitu. Jadi kita memiliki mana nih? Jadi kata nah cukup saja. Katakan, tekadkan di dalam dirimu, yakinkan aku beriman kepada Allah dan pegang tali di mana istiqomah ya. Istiqomah itu ya staqimu terlalu tidak kerja digaga balik dibaci teguh digaga balik dibaci teguh indah raja senang ibarat kereta api lalu di relnya kereta api itu kan jalannya basi rodanya basi makanya api si anak-anak yang jalan itu diri-dirinya dan tentunya tentara atau polisi perempuan atau laki-laki itu. Jadi apa itu indah itu seperti nyeluri indah bengkok indah pakai lo masuk ke tidak. Nah aman tu billah iman itu pasti begitu ya bapak sekalian. Nah contohnya dia iman kita kata ini kul aman tu billah semesta itu katakan iman kepada Allah istiqomah jawaban percaya digambar kedua. Jadi itu yang mengatakan tidak seperti awal DT itu kan kamar contohnya kasihlah kepada tiba di kanan kabiak membebek tiba di kanan jawi ada itu ada yang mewayo tiba di kanan kabiak menjadi kabiak tiba di kanan jawi kalau ada orang nanti itu aku menyatakan tunggal dan jadi wahannya sesuai dengan iman itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu la syayatin qalu inna ma'akum. Kalau bersekutu orang beriman ada itu ada beriman. Tapi kalau dah kembali kepada setan-setan ketemu kawan-kawan inna ma'akum bawa sama gol. Ada yang bisa menjadi pula sudah. Ada yang itu kalau dari awal itu mereka dia sama ya dia kalau itu aku tak tujuan lalu mati apa kalau udah bilang banyak ada pek sudah tak tujuan lalu melintang mata ya apa nanti lawan dan pola waduh namanya sih
semua sekarang istiqomah di dalam keimanan. Nah kini istiqomah itu orang nanti sama kemarin, terutama dalam keimanan. Coba bagus sekali jadi ketika dibawa alun memaci itu ya warna santiang ke jujur, santiang ke lului, santiang ke loko. Itu kalau maci ya, kama kalau lilit, kasih naga kalau ayah aku juga seperti itu. Lagi seperti itu. Nah ini yang sering mempengaruhi yang merubah keimanan kita. Itu maka dahulu Nabi katakan cukup satu saja iman istiqomahnya. Betul itu. Itu tidak ada tajam dan melukui, tidak ada rujak dengan menjual. Rujak menjual ya, tajam melukui ya. Nah, itu mana daripada hari itu. Jadi kalau sudah dicek itu pagi itu lah mencakup seluruh. Kau kami cek tetap leru, kau kami jalan tetap leru, kau kami ngalih tetap leru dan iman kepada Allah Subhanahu. Ya. Jadi kata iman orang kadang-kadang masih kalau tidur di pasar, ada tidur di kantor. Kalau di masjid dia adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tu, cari Allah di belakang mereka. Tapi tidur di kantor, lalu punya seorang malaikat mencari Allah menyaksikan pasal rakib dan nanti di kiri kanan. Itu kayak gitu ya. Yakin iman kepada para malaikat. Lalu, jadi ketika iman itu dari pegang, itu tidak dapat dijelaskan pada itu. Dia akan tetap kuat seperti itu. Jadi ini yang ditanyakan oleh Abdullah As-Saqafi kepada Rasulullah SAW tentang hal yang sangat penting itu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sumastaqamu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan iman kepada Allah dalam hidupnya tidak ada budaya istiqomahnya. Orang-orang yang beriman atau mengatakan aku beriman kepada Allah, Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim, mereka tidak merasa takut. Nah, ini ada apa tuh? Di para iman apa? Di Gaza apa? Di Palestina. Kadang-kadang tak begitu tuh. Sebanyak itu mati itu bisa melawan dia. Itu pasti. So penyakit awalnya di zaman korban itu Pak, tapi mati. Hukum dunia wakaliatul maut. Di dunia kini kok satu orang tapi mati dan apa mati dalam orang. Karena dia mencintai dunia. Baru mati itu innal ladzina kafiruna minhu fa innahum mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaib. Mati yang setiap orang ini lari dari mati itu pasti berlari. Yo, ibu lari ini lari dari mati. Alur kampung dari mati baru lagi pagi sawahnya tak ada lagi ternak jadi gua berpengah berubah berubah beri mati. Ayo dah. Dia nabi yang betul. Nah, jadi bos sekalian, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa taqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak merasa sedih di dunia Pak. Aku memiliki korban tempat kebayaan itu Pak. Nah, pertama takui. Takui itu dan takui manusiawi maksudnya. Takui akan kehidupan kalau takui jumlah, takui jual mau itu takui manusiawi itu berapa? Namanya takui menghadapi masa yang akan datang balago, tidak balago. Semua dia takui masa akan datang, dia takui akan mati, dia takui asal itu kadang-kadang melakukan pekerjaan yang tidak selancarnya. Kadang-kadang takut mati kok, kami beliau berubah dan dukun. Kadang-kadang dukun kalau macam-macam saya tahu. Kadang-kadang tak masuk akal berubahnya. Ini masih. Innal ladzina kafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, itu baca ayat kecil dulu ya. Fala khaufun
alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dari kehidupan, takut akan kehidupan dan tidak merasa sedih dan ribu. Apa namanya sedih dan apalagi kalau jadi orang. Jadi berribu dan awak. Asing banyak orang kini murah durja dan banyaknya. Dan bapaknya itu menjadi janu, ya ada itu janu, ada itu janu. Orang diberi kelebihan itu. Setiap orang punya kelebihan, tidak diberikan Allah dah memberikan bagian tertentu. Tidak. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, beriman kepada Allah, semua kamu istiqomahnya pasti ada yang datang dari Tuhan. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat akan turun kepadanya. Mengapa mereka Nyo akan membisikkan ke orang yang istiqomah dalam iman dan itu. Ada membisikkan mereka Allah tahu. Jangan kamu merasa takut. Nah, di dalam satu yang disebutkan ini menurut Abbas bahwa malaikat itu datang ketika orang lah hampir mati. Jadi yang bisikkan dari malaikat kayaknya Allah takhafu, jangan kamu takut akan kematian. Ya, so nanti punya ayat nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nah, jangan kamu takut akan mati, jangan kamu takut meninggalkan keluargamu. Kadang ada orang meninggal tak itu mati dia memikirkan dekat dia. Jangan takut. Wala tahzan, jangan kamu merasa bersedih dengan apa yang Allah berikan kepada kamu ini. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu, surga dan disediakan. Nah, jadi orang-orang yang istiqomah itu Allah telah sediakan keutamaan yang luar biasa. Agama itu boleh dia Allah kafaru wa la kadanu wa abashiru bil jannah. Terus itu kan. Nah, itu kalau sekalian. Nah, maka mengapa kita perlu istiqomah dengan ibadah? Mengapa dalam sekolah itu bebas menikmati? Mengapa kita harus istiqomah dalam kehidupan ini? Karena hidup yang kita jalani ini, hidup keimanan kita itu tidak berjalan di jalan yang datar saja. Ibu kan banyak tantangan Pak. Ada jalan mendaki, ada orang yang mendaki di jalan Pak. Sesaat yang mengetahui. Ada yang jalan menurun, yang menuju kan. Ada orang yang bertemu di lubang, di lubang menanya, tanda ya. Ada orang bertemu di tabur, di tabur. Tahu tak? Ya. Semua bukit dikinda kalian. Itu apa itu Pak? Tidak ada orang jalan data itu. Oh kalau ini pakainya, itu kan data aja ada. You jalan pada mendaki itu menurun. Ada orang datang, ada kilo kasut, ada kilo ketiga, ada lubang, ada kaku. Kalau mendaki sesama orang, kalau menurun, kasih lucu kasih hadiah. Mendaki sesama menurun kasih lucu apa? Timbul lubang tantak, timbul kabur kalau dia daki bersama menurun tantak. Ya tak tahu apa. Kalau mendaki yang nyampe dulu, menunya nyampe dulu apa ya? Tak dulu, tak dulu. Jelas itu balik. Nah, kenapa kita perlu istiqomah mempertahankan iman? Karena sepanjang hidup kita ini, iman kita akan diganggu oleh kehidupan. Baru awak ada auditif, ya, awak ada auditif, ya Pak.
Kebetulan ada pintu terletak dalam dirimu situ. Istiqomah juga keimanan itu tak. Kebahagiaannya kaki itu kebahagiaan. Jangan itu. Apa tidak? Atau ikan Tuhan. Dalam rumah tadi minta membalik itu balik itu tidak tuh kesempatan untuk produksi. Aduh bang, belum ada saudara. Waduh kesempatan bang. Alah, akhirnya baru. Itu maknanya hidup awak terbanyak tentang. Boleh anak sekolah ada pilih kau pak ibu. Jangan aku dalam seminggu dalam 2 orang ada ini di rumah. Memiliki nasibnya, anak sekolah, ajar pulang-pulang. Beli buku anak sekolah mahal. Ibu apa sekalian? Aduh kemudiannya, Bapak sekalian. Itu istiqomah keimanan semesta itu. Sekarang ada keimanan. Nah itu makna di Bapak itu sekali. Karena memang ibu ini apa kata orang pun tidak selesai sini sudah. Oh orang pengusaha yang sukses, kini yang sukses disuruh betul nih. Kadang-kadang proyek mencek, nggak selesai proyek, tapi tidak temui pemerintah yang bisa cair benar. Nah, ini serahkan kau apa? Kekinius semenyici bagi apa? Ciri apa? Dalam perhitungan semenyo. Adik beri bangunan cik lagi apa sebenarnya? Yang tanya 10 tahun, kadang-kadang 10 bulan. Nah, itu mana yang harus kita? Nah, kita boleh. Jadi semesta kamu ini istiqomah. Kenapa? Karena memang hidup itu bertentangan. Tidak hidup namanya tidak bertentangan. Tidak hidup namanya tidak punya masalah. Orang asal duit punya masalah. Awak asal berjalan punya masalah. Asal jalan itu pun kok kadang-kadang keluar dari rumah itu. Tapi masalah ini ada masalah atau apa? Kunci nak berlaku. Apa sudah? Nah, yang itu kembali. Jadi membutuhkan istiqomah karena memang hidup kita ini perlu bertentangan. Sebab Allah memang mengatakan begitu kalian pun diuji kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kalian pun pasti mati, tapi sebelum mati diuji dulu. Jangan dia uji dengan sulit, dia uji dengan mudah, dia uji dengan sakit banyak, dia uji dengan sakit sapi, dia uji dengan saya, dia uji dengan kayu, udah dengan saya, uji dengan saya, udah kayu. Orang sakit uji sakit, orang sana uji sana. Kalau yang mana kaki orang kalau kita sakit itu kita senang. Banyak orang lelaki kalau kita sakit. Orang tuturkan rumah sakit, kemudian banyak sakit. Ketika si ikut seksual, maka dipujam. Jangan orang sakit. Itu kita tentang ada. Memang banyak seperti itu. Bila orang mengucap, kalau sakit, kalau tidak sakit, nak ucap. Kalau sakit, beda. Ada anaknya kalah kembali. Bagi kakak, nah, itu. Jadi apa lagi kita kalian boleh ini? Banyak untuk bisa mengakui kita. Ada ujian itu kesulitan, ada ujian itu mudah. Tapi di awal seringkali ujian itu adalah ujian kesulitan. Dan sana dan ujian adalah paduan dan banyak sangsara orang sana jadi itu. Dan malaikat banyak malaikat suruh orang yang susah orang sana. Banyak orang sana misalnya dan malaikat itu sana di rumah. Juga di kursi labuan, dapat TV, banyak-banyak.
duduk di kursi lagu. Kalau lagu, tapi duduk di tutup. Ada masih lah gitu kan? Baru saja aku berjalan. Ibu di barang panjang orang ibu pergian di rumah. Lalu, nama balik pergian lalu ada ibu. Nah, itu kau ni jebol pun. Lalu ni lalu. Itu maka al-hayat itu kan. Al-hayat itu namun yang tu. Hidupku kadang-kadang seperti orang kalau biar orang jago kalau orang mati. Dan akhirnya mati itu cinta itu. Itu mati lah. Jadi boleh sekali. Sebab kau tak sadar kehidupan tu. Bila sibuk berpacu dengan kehidupan. Baik sekian. Bukan kadang-kadang lagi amigo berkeras dulu. Ini mana pak? Sama gigi apa pak? Dan buku berkeras akan mati dulu kan? Lagi dulu sebenarnya kan ada. Kita untuk ganti begitu. Kita baik. Jadi mengapa? Apa urgensinya kita istiqomah dalam keimanan kita? Karena memang hidup itu penuh dengan hidup penuh dengan masalah. Ya. Jadi kalau di dalam orang beriman tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah bagaimana mengatasi masalah. Maka atasilah masalah tanpa masalah. Atasi masalah tanpa masalah. Lalu juga sakit itu masih kurang masih kuat. Sakit itu itu ya. Apa atasi masalah? Mau jual. Tapi hati ini mau jual dan sampai timur itu pulang. Kalau diborong kaki menggorak itu mengatasi masalah dengan masalah. Baik itu juga. Jadi ada konsistensi. Jadi istiqomah dalam keimanan kita. Tapi maka istiqomah itu maknanya konsistensi kita dan keimanan dipakai diganggu. Sebenarnya soalnya berkuah yang perlu amanah wa mulai tanya. Apakah manusia mengira ketika itu orang menginginkan beriman kepada Allah, iman itu tadi itu tidak akan pernah tinggi, tidak. Iman itu akan tinggi dulu. Oleh karena itu perlu istiqomah. Awak pertahan dengan keimanan itu. Nah, keimanan adalah keyakinan, keimanan adalah tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada awak untuk istiqomah. Allah fastaqim kama umirta wa man tabi'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, pada keimanan kamu. Istiqomahlah kamu dalam keimanan sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang bertobat bersama. Dan janganlah kamu melakukan batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi walaupun manusia ada awak tidak nampak, tapi Allah istiqomah dan keimanan. Dan walaupun orang tangan jadi orang sembahyang tetap juga dibaikkan sembahyang waktu maknanya. Kadang-kadang kan dulu orang ketika dia ada orang Rabi lancar sembahyang. Tapi kalau langsung sudah kecapean saja. Itu kan istiqomah jangan mudah ya. Jadi kalau istiqomah dalam ibadah itu maknanya sekali kalau berulang-ulang itu istiqomah dalam ibadah. Nah istiqomah dalam keimanan itu kan keyakinan kita yang kita pegang dalam ini. Lalu sekalian bahwa keyakinan bahwa ya jadi istiqomah maka kerenanya kita sekalian istiqomah dalam ibadah maka dipelihara ibadah itu sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu. Fadzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu sudah mereka kepada kamu dan istiqomahlah kamu dalam keimanan sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Ya, harus lihat. Kemudian ketika kita bisa berpegang teguh dengan keimanan bahwa yakin bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu berparongan sesuatu, pegang itu, maka apa yang akan Allah peroleh? Ada dari pertama yang aku sampaikan pertama Allah takhafu, sehingga dalam hidup tidak akan merasa khawatir. Jadi takhafu itu dimaknai dengan khawatir, ya khawatir. Kan kini bukan pikiran manusia dipenuhi oleh kekhawatiran. Kan seharusnya khawatir. Kalau awak punya anak muda, tidak khawatir. Punya anak ini, tidak awak khawatirnya. Anak-anak awak
tidak bakal itu kalau di luar, tidak bakal itu anak-anak apa itu dulu jika awak itu terus itu bapak sudah. Jadi memang kata Allah Subhanahu Wa Taala kan walana berbuatnakum bisyai'in minal khauf, kalian akan diuji dengan rasa kekhawatiran. Awak kok kata sebelum Pak. Mungkin aku akan sampaikan kepada ibu bagaimana kekhawatiran ditimpakan kepada bawah. Katakanlah boleh awak dari waktu dulu, awak khawatir apa boleh dapat jodoh berdakwah, lega babin atau lega balak. Balak ya. Nah, khawatir lah. Lah dapat ni, dah dapat lak, lega balak atau lah. Lah dapat anak, lega kadang-kadang lega atas kepala anak. Tidak apa gitu. Semua berpacu kali untuk kehidupan pribadi itu. Dia khawatir tidak mendapat suami, tidak mendapat istri. Kadang-kadang banyak yang dilakukan oleh cara-cara yang tidak benar. Kadang-kadang bagilah kos-kos dulu. Itu kos-kos. Makanya itu kan. Ya, itu kan. Nah, legapi anak, sekolah anak, kami anak sekolah. Ada di bawah kita anak sekolah. Tapi sekolah lo kami perkara itu tidak. Kalau dapat kalau itu, apa kalau itu kekhawatiran? Anu lain. Kalau itu sudah dapat menantu. Kalau dapat menantu, ada kekhawatiran lain. Kalau dah sebulan, kalau dah setahun, kalau 3 bulan, sampai bulan, itu tergantung bulan. Kekhawatiran itu cuci. Tapi tidak. Kalau yang dari Papa dia kan menantu. Itu juga. Kalau tidak kan. Kadang-kadang ada main cucu. Kalau tidak lain. Apa itu cucu siap? Apa itu kan? Cumain. Apa itu cucu kan? Apa itu cucu? Kadang-kadang ini di rumah. Apa ini? Ada dong. Kuaya baru. Kuaya baru. Kalau bisa ini dia kata. Jadi dia ditanggung dua. Ini yang kita mau makan sendiri, mau mencuci, dan dia mau bawa. Ayo khawatir, itu kerja itu bisa seperti itu, akan seperti itu terus. Dah kamar itu, kan? Awal karena itu dan istiqomah itu menjadi misi yang lebih baik. Itu orang istiqomah itu besok akan lebih suka. Ya. Demikian mereka minum mereka demikian kita usaha kan. Sehingga jadi damai gitu Pak. Itu aku perlu iman ini diberi aku supaya orang ini bertanam. Ya. Ibu jadi ibu dengan segala itu ini ke kanan semakin jadi semakin banyak yang ada pikiran. Ibu tidak pernah memikir untuk tidak bayi kalau ibu apa salah ada ibu betul. Ada ibu lah, makin dari ibu ada ibu, kemudian dari ibu kakek lah saya yang terkenal waktu itu itu dia ibu. Memang punya untuk ibu di pasar yang pikir bah, apa ibu. Lalu tapi kalau ya, berarti bayar. Ada baik, kami jalan minyak, Ada ada, jadi minyak ada. Ada rumah kerasi itu Pak, atau baru kemudian petani tak kecil dulu. Udah semakin banyak itu Pak, semakin banyak kecil Pak. Nah, itu mengurangi dulu lebih kanan mengurangi ini. Kalau dulu tak pernah banyak kecil. Ada orang dulu memikirkan makanya teknik listrik. Dan memikir ini karena bulan-bulan pikir listrik. Kalau berapa listrik Pak? Aja listrik, selalu listrik. Kalau masak listrik itu. Ini masa istri kan dari buku ya. Nah, makanya jadi masalah. Nah, jadi agak sibuk dan buku yang awalnya, jangan susah. Ya, sebab orang yang terlalu memikirkan masa yang akan datang, memikir apa? Orang yang terlalu memikirkan masa yang akan datang, dia tidak hidup sekarang dari masa yang akan datang. Jadi kalau terlalu pikirkan ini terlibat, awal ini anak ibu, orang kalau memikirkan masa yang akan datang, tentu masih mungkin bakal itu video, masih mungkin beliau, masih mungkin bakal itu mungkin
sehingga tidak bisa menikmati hidup. Jadi dapat kurang-kurang kan banyak orang datang masuk di rumah setiap hari baiknya kemana di mana menjadi sakit dia memikirkan diri masuk dan datang sehingga tidak bisa menikmati hidup ini. Itu apa-apa karena bila kita terlalu memikirkan diri seorang bisa menikmati hidup berdasarkan risiko. Orang tak memikirkan menjadi istimewa kok, daerah istimewa kok. Boleh saya senang. Saya sadar kalau yang harus datang bisa muncul. Orang telah memikirkan mungkin akan datang tidak ini loh. Sehingga dimasukkan akan datang tidak ini loh itu. Dia dapat proses aku ini harus sakit dia lebih. Kan kalau dia mati dia ketika muda tak bisa dinikmati dia ternyata ada subuh. Ketika tua sekarang ada PKP sakit. Tidak jadi mati. Itu maknanya bu. Itu kira bijak. Apa kalau memikirkan ini akan datang? Kini dan jadi akan datang. Saya udah bisa menikmati diri. Kini tak bisa menikmati diri. Kadang-kadang minum kita kerja-kerja minum dia mengajar itu kue. Ada yang saya tidak suka nikmati. Ya sudah. Bila selesai hidangan yang diturun ke kerumunan itu sangat keren. Jadi yang pertama Allah takhafu. Itu maka kata Allah zalikum syaitan yukhawifu awliyahu fala takhafu wa khafuni. Ikutul mukminin. Nama kue kalian khawatir akan ini akan datang. Itu setan nama yakin ini itu. Ada yang bicara sakit ada yang umumnya kalian ada tentuan, ya? Bahwa kalian berubah yang kemarin umumnya kalian ada tentukan. Umumnya kalian ada yang terbuka rasa kalian, ini tentukan. Nah, umumnya kalian kita itu siapa? Sudah, jadi umumnya kalian bukan yang maka kata Allah, "Fala takhafu." Jangan takut kepada mereka, jangan peduli kepada mereka. Wa khafuni. Takutlah kepada aku, khawatirlah kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Nah, teruskan. Dan kamu, aku tak pernah dapat kawan. Awak akan menjadi orang yang senang dan gembira, tidak sedih. Sebab orang seringkali sedih ketika yang diingini tidak dapat. Orang banyak sedih kalau yang diinginkan tidak dapat. Atau yang dimiliki hilang. Itu sih orang sedih. Orang bersedih dulu, orang sedih di dunia pertama. Yang diingini tidak dapat. Yang kedua, yang dimiliki hilang. Sebab nanti dunia ini kita tidak bisa memiliki. Kita cuma bisa menguasai hal seperti itu. Dia tidak bisa memiliki. Jangan kata anu awak tidak bisa memiliki. Itu milik Allah. Ya. Jangankan baju, badan awak yang awak itu bawa tidak bisa memiliki. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu orang yang istiqomah dengan keimanan keyakinan kepada Allah, dia tidak akan merasa sedih, dia akan gembira. Ya. Lain tersenyum-senyum yang kembali, ya, dan kemudian dia semakin panjang, musuh kita kan ada sejuk, kemudian kembali, kalau seperti itu, dan cerah wajah, sebetulnya akan ditentukan oleh hati manusia, dan kalau hati cerah wajah akan cerah. Oleh karena itu dalam surat ini dikatakan, ya. Di situ bahwa orang-orang yang membersihkan hatinya itulah orang-orang yang akan sukses. Sebab kalau hatinya yang susah, hatinya yang musik, saya juga musik gara-gara punya. Musik, gara-gara musik. Nah, sekarang nangka ibu kamu nangka capek, dia hidup dengan kebukaran, tidak berputus. Sebenarnya yakin iman kepada Allah. La tainasu min rahmatillah. Jangan kamu pernah berputus asa tentang rahmat Allah. Jadi ini miskin itu tidak bisa seperti ini adalah rahmat dan mu'abishiru bil jannah. Mengharapkan semua dengan Tuhan. Ya, kamu bisa boleh tidak kehidupan sakit di dunia, tapi kamu sa'idun bil
Walaupun kamu hina dalam kehidupan dunia, walaupun kamu dalam kehidupan dunia merasai, tapi di akhirat nanti kamu dan sediakan tempat yang lebih baik untuk kamu. Nah maka ini wa abishin bil jannati allati kuntum. Karena Allah yang punya hayat di dunia orang kami menjadi pemimpin kamu, menjadi pelindung kamu di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah memberi nyawa, ada dua tugas anda kalau anda ada di dunia, kamu baik, insya Allah akan bisa. Maka mereka berani dalam hidupnya tidak pernah bersedih dan penuh dengan harapan. Hidup harapan. Orang akan hidup nanti dengan harapan. Jadi jagalah harapan yang banyak. Harapan kepada Allah Subhanahu. Nah, baik sih. Nanti insya Allah kita akan lakukan bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah. Bahkan bukan istiqomah yang boleh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.